Penyebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam rangka menjunjung tinggi keotentikan, kejernihan hadis Nabi SAW, maka para ulama periwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum, para pemerhati Roja dan sahabat Roja semuanya, dimanapun antum berada di malam hari ini. Tentunya malam ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia dan keberkahan untuk kita semua malam ini hingga menjelang esok pagi. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita berkesempatan kembali untuk menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir yang insyaallah kembali akan disampaikan dan dipaparkan bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizallahu Ta'ala. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau. Tentunya sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah yang akan beliau sampaikan di kesempatan malam hari ini, kami informasikan setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Dan ikhwatal Islam, untuk Anda yang bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya dengan mengirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0218236543. Untuk selanjutnya kita simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, pemirsa Roja TV dan seluruh yang mengikuti kajian malam hari ini, semoga yang kita pelajari bermanfaat dan tidak ada ilmu yang sia-sia, waktu dan juga usaha yang kita lakukan. Kita pernah sampaikan pada pertemuan sebelumnya pernyataan Imam Al-Bukhari rahimahullah yang dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', a'zamul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunanir Rasul sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Orang yang paling mulia di tengah kaum muslimin adalah seseorang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sunnah itu mati, asing, ditinggalkan dan menjadi sesuatu barang langka. Dan kita tahu bahwa ilmu yang tidak dibahas, jarang orang bicarakan, atau tidak dikupas sehingga orang merasa asing, tidak berarti itu barang baru. Akan tetapi ketika orang tidak mengenal, seringkali ketidaktahuan menjadi musuh untuk pribadi. Maka
tugas kita sebagai seorang pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang loyal, dan kita berharap akan mendapat syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita ingin agar peninggalan beliau, sabda-sabda beliau bisa dinikmati kaum muslimin, bisa menjadi sesuatu yang hidup familiar di tengah masyarakat. Kita membayangkan kaum muslimin berbincang di perkantoran mereka, di tengah jalan dan perjalanan mereka, kemudian pada situasi formal maupun santai, obrolan berkisar tentang akhirat ketika membicarakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena betul-betul familiar. Kemarin kita sempat sampaikan Al-Khatib Al-Baghdadi yang wafat di tahun 463 Hijriah. Beliau ketika menukil perkataan Imam Bukhari, kita bayangkan di zaman itu, di zaman Imam Bukhari, dan beliau wafat di 256 Hijriah, berarti di kala 250-an, di pertengahan abad ketiga, kaum muslimin di kala itu masih banyak yang mempelajari hadis. Ketika orang-orang bangga menghabiskan umur untuk menghafal sanad, mengumpul riwayat, membaca kepada guru, mentashih atau membenarkan tulisan, semua berkaitan dengan ilmu hadis. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, sekarang bagaimana? Di zaman Imam Bukhari, ketika banyak pelajar ilmu hadis, Imam Bukhari ternyata sempat menyesalkan, mengatakan, fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Maka sabarlah kalian wahai para ahli sunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kalian adalah minoritas. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, maksud dari ashabus sunan, orang yang hafal hadis itu, mengerti tentang jalur periwayatan dan bisa memilah yang sahih dengan yang tidak sahih. Di zaman itu Imam Bukhari sempat mengatakan, kalian minoritas, sabar ya dalam belajar. Bagaimana di zaman kita, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, di tahun 460-an. Beliau ketika mengatakan, ma'a adamit talib wa qillatir raghib. Yang mau belajar, gak ada. Bahkan semangat untuk tertarik, untuk memperdalam ilmu hadis pun tidak ada. Kita katakan subhanallah, di zaman sekarang, di tahun 1446 mungkin, orang yang bahkan ketika menyebutkan hadis, orang bisa jadi tidak faham. Bukan hadis itu, tetapi hadis itu apa? Bukan sebuah hadis yang dibacakan, tidak lagi dikenal. Bahkan istilah hadis saja, sebagian kaum muslimin tidak pernah bersinggungan. Maka kita berharap satu saat, anak-anak kita, murid-murid kita, bahkan saudara-saudara dan keluarga besar kita, obrolan pada saat pertemuan keluarga, ketika momen hari raya, ternyata obrolan itu nyinggung, nyerempet ke hadis. Alangkah indahnya ini. Maka kita memiliki semangat, insya Allah, setelah memperdalam ilmu dan mengenal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin praktekkan. Kaum muslimin, pemirsa, pada malam hari ini kita akan membahas beberapa riwayat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi Jibril. Dan memang Jibril merupakan malaikat yang membawakan wahyu, dan itu sudah disepakati dan dikenal oleh semua kaum muslimin. Akan tetapi yang kita maksudkan adalah beberapa riwayat yang memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memulainya dengan mengatakan, atani Jibril, Jibril mendatangi aku, fabasyarani, memberikan kabar gembira, atau fa'amarani an amur ashabi, memberitahu aku agar aku perintahkan sahabatku, atau beliau datang untuk mengucapkan salam, dan seterusnya. Nah, ini ada banyak riwayat di dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir sendiri, ada kisaran 15 riwayat atau bahkan lebih yang memang diawali dengan Jibril mendatangiku, atau hadir, datang ke rumahku, dan seterusnya. Dan ini merupakan kebiasaan Jibril kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan pelajari pesan-pesan
yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk wahyu. Bukan hanya Al-Qur'an, akan tetapi hadis ini juga merupakan wahyu. Kita pahami sebagai ahlus sunnah bahwa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga wahyu yang dijadikan sebagai pedoman, pijakan dan pegangan. Orang ketika akan beramal, ketika akan menilai ini benar atau tidak, maka penilaian kita dikembalikan kepada dua pusaka. Yang satu Al-Quran, yang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan dari sisi keotentikan, betul Al-Quran lebih tinggi dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Sebagaimana Al-Quran jika dibaca, maka pahalanya sekedar membaca itu sudah ada. Sementara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada perintah membaca hadis seperti membaca Al-Quran, tidak. Adapun yang membaca dan mempelajari, menghafal, kemudian dengan niat yang ikhlas dan semangat untuk menghidupkan sunnah beliau, nah ini urusan lain. Tetapi dalam sisi pendalilan atau pedoman, seseorang berpegang dengan dua pusaka, maka para ulama mengatakan baik Al-Quran maupun hadis merupakan wahyu yang sama-sama harus dipegangi. Kalau ada, nanti kita akan jelaskan insya Allah, orang yang menerima Al-Quran tapi tidak mau menerima hadis, sesat. Tidak bisa. Ada orang mengatakan, saya ahlul Quran dan saya hanya cukup mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mempelajari yang lain termasuk hadis Nabi SAW. Oh, sesat dia. Tidak bisa. Di Al-Quran sendiri disebutkan, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau perintahkan, beliau ajari, beliau teladankan, maka harus kalian pegangi dan kalian lakukan. Kalau ada orang mengatakan, enggak, saya Quran aja cukup, tapi tidak menerima hadis, berarti dia melanggar yang tadi, firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا. Kemudian dalam Al-Quran juga dikatakan, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Kami turunkan kepada engkau Muhammad az-zikir, agar kamu jelaskan kepada orang-orang apa yang diturunkan kepada mereka. Al-Quran dijelaskan, penjelasannya entah itu tafsir atau penjelas atau bahkan tambahan dan pendetailan. Ini semua juga merupakan wahyu. Dua-duanya harus dipelajari. Intinya Jibril ketika datang dengan membawa berita ini, maka ini merupakan wahyu juga yang bisa dijadikan sebagai dasar dan pedoman. Tentu perbedaan hadis dengan Al-Quran, Al-Quran mutawatir, Al-Quran pasti sahih, sementara hadis ada yang tidak sahih. Akan tapi para ulama mengatakan hadis itu dipelajari. Kalau seandainya sebuah hadis telah dinyatakan sanadnya diterima, entah itu sahih atau di bawahnya yaitu hasan, maka bisa dijadikan pedoman. Baik, hadis pertama yang kita bahas adalah hadis yang juga sama berkaitan dengan kedatangan Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam dalam hadis As-Sa'ib Ibnu Khallad, Atani Jibril. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Jibril mendatangi aku. Fa'amarani an amura ashabi. Dia memerintahkan aku agar aku perintahkan sahabat-sahabatku, waman ma'i, dan semua yang bersamaku. Apa maksudnya semua yang bersamaku? Maksudnya yang berangkat bersama aku ketika ibadah haji wada'. Ya, dikatakan Jibril memerintahkanku agar aku perintahkan para sahabatku dan semua yang bersertaku waktu itu, yaitu para sahabatnya yang mengikuti haji wada', an yarfa'u aswatahum bitalbiyah, agar mereka mengeraskan suara ketika mengucapkan talbiyah. Talbiyah adalah ungkapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, panggilan demi panggilan, panggilan setelah panggilan, aku datang setelah engkau panggil aku. Ini istilahnya dikatakan ijabatun ba'da ijabah. Saya siap betul-betul dengan semua jiwa ragaku untuk hadir memenuhi panggilanmu ya Allah. Nah, ini merupakan sunnah.
ketika seseorang melaksanakan manasik, maka dia dianjurkan untuk mengeraskan suara dengan talbiyah, dan ini merupakan salah satu syiar atau simbol di dalam ibadah manasik haji. Disebutkan di sini, aku diperintahkan untuk para sahabatku agar mengeraskan. Kata As-San'ani rahimahullah, As-San'ani dalam Syarah Jami' As-Saghir, beliau mengatakan, kenapa di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, sahabatku aku perintahkan mereka seperti Jibril memerintahkan aku. Jadi Jibril merintahkan aku untuk perintahkan para sahabatku. Ini menunjukkan bahwa perintahnya betul-betul spesifik, penting, sampai Jibril mengatakan, coba suruh teman-temanmu untuk semua mengeraskan talbiyah. Dan ini pesan yang khusus. Sahabatmu yang semuanya ada ikut haji ini, keraskan suara mereka. Begitu. Kemudian As-San'ani rahimahullah mengatakan dalam perintah ini ada penegasan untuk mengeraskan suara, dan yang memang disyariatkan dalam talbiyah bukan dengan suara yang pelan, lirih. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dan ini kita bisa jadikan catatan. Ya, yang pertama, para ulama menyebutkan mengeraskan suara merupakan sunnah. Ya, dan ini As-San'ani rahimahullah dalam tafsir hadis ini mengatakan zahirul amri al-wujub. Kalau dilihat dari redaksinya, karena Allah perintahkan melalui malaikat Jibril, dan memang yang disuruh para sahabatnya, meskipun umatnya juga demikian. Semua umatnya yang akan mengikuti sunnah manasik ini, maka mereka dianjurkan mengikuti tata cara ini. Baik, ini secara penegasan dan redaksi harus mereka kerjakan itu. Akan tetapi jumhurul ulama, mayoritas mereka, entah dalam madhab Syafi'iyah, dalam Hanabilah, dan maupun Malikiyah, mengatakan mengeraskan suara dalam talbiyah adalah sunnah. Bahkan membaca talbiyah itu sendiri sunnah. Kalau ada orang pertama dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajj, lalu dia diam terus selama perjalanan karena tidur atau karena malas atau karena dia bahkan sibuk menjawab chatting-chattingan dan seterusnya, maka manasiknya sah. Manasiknya tidak batal, tetapi dia tinggalkan ibadah yang sunnah dan fadilah yang besar. Dan jumhur mengatakan bahwa talbiyah ini tidak wajib, apalagi mengeraskan suaranya. Adapun kaum wanita, mereka tidak diperintahkan untuk mengeraskan suara, karena mereka justru dituntut untuk menjaga tingkah lakunya, kemudian suaranya tidak didengar oleh orang-orang yang bukan mahram dan seterusnya. Baik, kemudian ini juga peringatan untuk orang-orang yang kayak kita ini, kebanyakan ya, orang Indonesia ini punya kebiasaan kalau tidak malas, sungkan dan suka malu. Untuk mengeraskan suara, kita jarang sekali untuk pede. Ya. Contohnya misalkan entah di pesawat, untuk beberapa jamaah yang memang mereka sudah melalui miqat di atas pesawat, seperti sebelum turun ke Jeddah misalkan. Setelah orang naik ihram, memulai ihramnya dengan melewati miqat dan pakaian sudah dipakai, kemudian dia boleh bertalbiyah, maka dianjurkan untuk mengulang-ulang itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tapi biasanya orang kalau melihat, kok yang ihram saya sendiri, kanan kiri saya kok tetap pakai pakaian, dan mereka datang ke Mekah atau ke Jeddah tidak untuk berihram karena ada keperluan lain, akhirnya dia sungkan untuk mengeraskan suaranya, akhirnya diam aja. Nah, ini kekurangan sebagian kita. Nah, ini perlu kita biasakan. Kalau seandainya Nabi SAW diingatkan Jibril agar memerintahkan para sahabatnya mengeraskan suara, maka ini harus diperlihatkan, bukan malah disimpan-simpan, ya, atau dilirih-lirihkan. Nah, subhanallah, kita yang pernah tinggal di lingkungan orang Arab dan mereka memang dikenal orang yang pede, ya. Ketika kita umrah bersama mereka, bis itu bisa ramai dengan
orang bertalbiyah. Bukan karena mereka satu rombongan, tetapi memang masing-masing dari mereka tahu ini sunnah, dan masing-masing mereka memiliki motivasi tersendiri untuk mengeraskan suara, sehingga meskipun mereka tidak saling mengenal, tapi bersaut-sautan karena semua sudah tahu ini disyariatkan. Maka yang sini keras, labbaik Allahumma labbaik, ini juga labbaik Allahumma, bahkan ada di antara mereka memang sengaja mengeraskan agar yang lain ingat. Lalu sebagian mereka mulai ikut untuk bertalbiyah, dan ini bagus. Ya. Di saat sebagian jamaah kita mau umroh saja, satu rombongan kita semua untuk talbiyah dengan suara keras nunggu dituntun. Nah, ini kurang sempurna ya. Ini perlu dibiasakan. Ya, jadi untuk orang-orang yang ihram, manfaatkan ini ibadah, dan di perjalanan menuju ke tempat kita akan menunaikan ibadah tersebut, ibadah yang bagus dan yang tepat adalah bertalbiyah. Kalau ada orang berihram kemudian selama perjalanan dia baca Al-Quran, betul dia mendapat fadilah, tetapi saat ini yang paling tepat adalah talbiyah. Nabi SAW diperintahkan Jibril, sekarang ayo talbiyah. Nah, kita lakukan talbiyah itu. Tidak justru dengan melaksanakan ibadah lain yang mafdul, yang tidak afdal. Seperti itu. Baik. Sampai As-San'ani mengatakan, la yushra'u illa jahran. Ini talbiyah ini tidak disyariatkan kecuali dengan suara yang keras. Begitu. Meskipun tadi kita sebutkan bahwa itu sunnah. Nah, kalau kita perhatikan ini hadis yang ke-62. Ya, ini hadis ke-62. Barangkali ada yang juga mengikuti kitabnya, ada dalam nomor 67. Ini di halaman berikutnya. Hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an. Kalau hadis yang kita baca ini sekarang ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian 4 itu maksudnya adalah ashabus sunan, yang 4, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian tambah lagi Hab, Ibnu Hibban, Kaf maksudnya Al-Hakim, Haq artinya adalah Al-Baihaqi. Kemudian kalau kita lihat di halaman berikutnya nomor 67, ya, ini sama. Cuma ada tambahannya sedikit. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, ya, Hamim nomor 67 itu, kemudian Ha Ibnu Majah, kemudian Hab Ibnu Hibban, Kaf Al-Hakim. Dari jalur Zaid bin Khalid Al-Juhani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Atani Jibril faqala li innallaha ya'muruka an ta'mura ashabaka an yarfa'u aswatahum bit-talbiyah fa innaha min sya'airil hajj." Jibril mendatangi aku, memerintahkan aku agar aku perintahkan para sahabatku untuk mengeraskan suara ketika bertalbiyah, karena talbiyah dengan suara keras itu merupakan syiarnya haji. Syiarnya haji. Syiar itu artinya apa? Al-Munawi rahimahullah mengatakan artinya alamat au a'lam, simbol, lambang. Lambang orang manasik. Dan ada yang menafsirkan seperti Al-Munawi rahimahullah, dan juga Al-Munawi juga mengatakan demikian. Yang dikatakan sya'airil hajj artinya manasiknya atau a'mal. Jadi ini merupakan bagian dari manasik yang dikerjakan. Jadi kita ketika memperbanyak talbiyah, ini memang salah satu rangkaian dari ibadah umrah itu atau haji itu, maka jangan dilewatkan. Dikatakan di sini fa innaha min sya'airil hajj, karena mengeraskan suara ketika talbiyah merupakan bagian yang terpenting dari ibadah haji. Kata As-San'ani rahimahullah, ai wal umrah, maksudnya umrah juga sama, karena syariat haji dan umrah sering tidak dibedakan. Ya, sehingga kalau ada orang bertalbiyah ketika dia melaksanakan haji, maka ketika umrah pun demikian. Diperbanyak talbiyahnya, dikeraskan suaranya, biar kelihatan, dan jangan malu lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, kayak gitu. Di bus, di pesawat, di kereta juga sama. Apalagi kalau orang naik kereta, barangkali jarang naik kereta cepat, akhirnya dia lihat pemandangannya kanan kiri, kok cepat sekali nih kereta, dilihat kecepatannya, lihat TV-nya apa segala macam. Ini jangan sampai kita terlalaikan dari
ibadah yang mulia. Nah, ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Baik. Kita kembali ke hadis yang pertama tadi untuk melanjutkan ke hadis kedua. Nanti kita sambung lagi ya, karena As-San'ani As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, beliau ini kan menyusun hadis-hadis sesuai dengan huruf abjad. Maka beliau akan sebutkan seperti ini, dan kadang-kadang hadis ini akan beliau sebutkan lagi, tetapi tidak urut, beliau sebutkan nanti gitu. Nah, ini sekarang hadis yang kedua juga demikian. Hadis yang kedua diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah dan disebutkan Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat li Muhammad ibn Sa'ad. Atani Jibril fabashsharani anna al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Aku didatangi Jibril. Kemudian beliau memberitahu aku kabar gembira bahwa Hasan dan Husain merupakan para pemimpin pemuda penduduk surga. Ini pernah kita bahas kemarin, tetapi ini sekarang kembali dibahas oleh As-Suyuti rahimahullah untuk dikembali menyebutkan hadis ini kembali. Baik, ini hadis nomor 63. Halaman 73 di bawah itu kalau kita lihat di kamera. Hadis 63, nomornya 73. Kita lihat di halaman 77. Ya, kalau bisa dibuka, yang membawa kitab, dibuka di halaman 77, hadis nomor 79. Ya. Itu nanti ada pembahasan yang sama. Kalau dilihat pada halaman 77, hadis nomor 79. Nah, di situ hampir sama redaksinya, tapi ada tambahannya. Nah, itu di situ dikatakan, Atani malakun fasallama alai. Ya. Aku didatangi oleh malaikat. Dan malaikat itu menyalami aku. Baik. Tadi, di hadis yang kita baca, hadis yang kedua, yang datang siapa? Jibril. Sekarang di sini dikatakan, Atani malakun fasallama alayya. Ini yang datang malaikat lain. Nah, apakah malaikat ini maksudnya Jibril? Bisa jadi. Tetapi dalam riwayat dikatakan bahwa Jibril datang belakangan. Sehingga kata As-San'ani rahimahullah, tidak harus orang bingung. Karena sangat mungkin malaikat Jibril datang, malaikat yang lain pun datang di kesempatan berbeda, dan tidak mustahil Rasulullah SAW didatangi oleh para malaikat. Biasa saja. Dan masing-masing malaikat mengucapkan salam dan kabar gembira. Dan di sini, Atani malakun fasallama alayya, malaikat ini datang mengucapkan salam kepadaku, kata As-San'ani rahimahullah, menunjukkan bahwa mengucapkan salam merupakan tradisi dan kebiasaan para malaikat. Seperti ketika Nabi SAW pulang dari Taif. Beliau ini berdakwah di Taif, tapi ternyata dilempari batu oleh penduduk Taif, dihina, kemudian dicela-cela, dijadikan ejekan oleh anak-anak kecil, seperti orang gila dan seterusnya. Lalu Nabi SAW dalam keadaan sedih, galau, gontai, bahkan berdarah-darah, pulang ke Mekah. Di tengah perjalanan itu, ternyata, kata beliau, فَإِذَا غَمَامَةٌ, ternyata di atasku ada awan. Ternyata Jibril di sana. Kemudian Jibril mengatakan, Inna rabbaka qad sami'a qawla qawmika lak. Sungguhnya Allah Rabbmu telah mendengar bagaimana jawaban dari kaummu, orang-orang Taif. Wa qad arsala malakal jibal, dan Allah telah mengutus malaikat yang menjaga gunung-gunung. Lita'murahu bima syi'ta fihim, agar kamu perintahkan dia untuk melakukan apa saja yang akan diberikan kepada orang-orang yang tadi membangkang, bahkan mengusir kamu itu. Ketika seperti itu ternyata fanadani malakul jibal, kata Rasulullah SAW, ternyata malaikat yang menjaga gunung menyapa aku, fasallama alayya, mengucapkan salam kepadaku. Nah, ini kebiasaan malaikat. Mereka mengucapkan salam. Dan kita juga diperintahkan oleh Nabi SAW, afshus salama bainakum. Ya. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di tengah
kalian. Wa tuqri'us salam aw wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Di antara bentuk kebaikan engkau mengucapkan salam untuk orang yang kamu kenal dan tidak yang kamu kenal, begitu. Baik, dikatakan di sini nazala minas sama'i lam yanzil qablaha. Nah, tadi yang hadis yang ke-79 itu ada tambahannya, malaikat itu datang dari langit, turun. Dan malaikat ini belum turun sebelumnya. Kalau Jibril kan sudah sering turun, berarti ini tadi yang sebutkan bahwa yang turun ini bukan Jibril tapi malaikat yang lain. Ya, disebutkan bahwa malaikat ini akan memberi kabar gembira turun dari langit dan belum pernah dia turun sebelumnya. Ini kata San'ani rahimahullah ingin menunjukkan bahwa yang akan dikabarkan merupakan berita yang luar biasa. Sampai malaikat yang nggak pernah datang aja datang untuk mengucapkan itu. Fabasyarani, maka malaikat tadi memberi kabar gembira annal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan Husain merupakan pimpinan para pemuda di penduduk surga. Wa anna Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Sedangkan Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan pimpinan para wanita penduduk surga. Gitu. Ini ada tambahannya. Jadi bukan hanya keistimewaan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ibunya juga termasuk orang yang mulia ketika di surga akan menjadi pimpinan para wanita penduduk surga. Tetapi ada pengecualiannya. Seperti dalam riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain merupakan pimpinan para pemuda penduduk surga. Illa ibnatayil khalah. Dalam riwayat Al-Hakim dikatakan Rasulullah SAW bersabda kecuali dua saudara dari bibiku, yaitu yang satu adalah ibnatai khalah, itu artinya adalah dua putra dari bibiku. Maksudnya dua nabi, yang satu adalah Isa ibnu Maryam, kemudian yang satu adalah Yahya ibnu Zakaria alaihimus salatu wassalam. Nah, ini kecuali mereka berdua ini, maka Hasan dan Husain merupakan pimpinan penduduk surga. Tapi tidak merupakan pimpinan dari nabi yang ini, karena para nabi otomatis lebih afdal daripada manusia biasa. Bahkan dalam riwayat Al-Hakim yang disahihkan dua-duanya yang tadi oleh Syekh Albani rahimahullah, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ali radhiyallahu anhu, ayah mereka berdua lebih afdal. Ketika disebutkan Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah wa abuhuma khairun minhuma. Hasan dan Husain adalah pimpinan para penduduk surga, tetapi ayah mereka lebih afdal dari dua orang ini. Nah, ini menunjukkan pengecualian-pengecualian yang ada di dalam hadis tentang orang yang mulia. Ternyata ada yang lebih afdal lagi di sana. Termasuk hadis yang tadi kita sebutkan nomor 79 ketika disebutkan wa anna Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah radhiyallahu anha merupakan pimpinan penduduk surga, wanita-wanita penduduk surga. Dikatakan illa ma kana min Maryam binti Imran. Ya, dalam hadis yang sahih dikatakan kecuali Maryam binti Imran. Fatimah adalah pimpinan. Pimpinan untuk siapa? Orang yang lain berarti yang dipimpin. Kecuali Maryam binti Imran. Karena Maryam binti Imran lebih afdal. Lebih afdal dari Fatimah radhiyallahu anha. Dalam Sahih Muslim dikatakan, khairu nisaiha Maryam bintu Imran. Wa khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Sahih Muslim, sebaik-baik perempuan di kalangan masyarakatnya, ini yang sudah ditafsirkan oleh para ulama, sebaik-baik wanita di tengah masyarakatnya di kala itu di zamannya adalah Maryam binti Imran. Dan sebaik-baik wanita di zaman yang berbeda adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Lalu ada pertanyaan. Di zaman Khadijah yang terbaik Khadijah. Di zaman Maryam binti Imran yang terbaik Maryam binti Imran. Kalau Maryam sama Khadijah, mana yang lebih afdal?
Sebagaimana mana yang lebih afdal, Aisyah radhiyallahu anha atau Khadijah radhiyallahu anha? Sebagian ulama mengatakan pertanyaan seperti ini kurang kerjaan. Ya, kenapa harus membandingkan yang di dalam dalil tidak disebutkan? Tapi cukup kita sebagai individu muslim tahu ini wanita-wanita yang memang Allah berikan keistimewaan. Selesai. Ya, dan kita tahu bahwa Khadijah radhiyallahu anha orang yang membela dakwah Nabi SAW, orang yang pertama beriman, kemudian punya anak-anak yang dibanggakan oleh Nabi SAW. 7 putra putri Rasul SAW dari Khadijah radhiyallahu anha. Sampai ketika Khadijah sudah wafat, Nabi SAW sampai Madinah sudah punya istri banyak. Seringkali beliau ketika mengingat Khadijah radhiyallahu anha terngiang-ngiang masa indah bersama istri tercinta yang pertama ini. Sampai beliau pernah satu saat mendengar suara Halah. Halah ini saudari dari Khadijah. Maka Nabi SAW memujinya sampai mengatakan, Innaha Halah. Ini suara Halah. Kenapa? Bukan karena halahnya, tapi beliau teringat Khadijah, istri tercinta radhiyallahu anha waktu beliau masih hidup. Sampai Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah cemburu kepada orang yang sampai mati saja masih cemburu. Karena Nabi SAW sering menyebut-nyebut Khadijah radhiyallahu anha. Intinya di dalam hadis ini ada penjelasan untuk keistimewaan Hasan dan Husain, keistimewaan Ali radhiyallahu an, keistimewaan Fatimah radhiyallahu anha, termasuk yang kita sebutkan tadi ada beberapa wanita yang merupakan orang-orang mulia seperti Maryam bintu Imran, kemudian Khadijah radhiyallahu anha. Baik, apa arti dari Sayyidah Syabab? Pemuda penduduk surga. Semua yang ada di surga akan menjadi muda. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan bahwa tidak ada orang tua di surga. Ketika seorang wanita tua datang kepada Nabi SAW, bagaimana agar bisa masuk surga? Maka Nabi SAW mencandai wanita itu yang sudah tua, bahwa di surga memang tidak ada yang tua. Semua akan diciptakan dengan usia yang sama, dengan bentuk postur tubuh yang sama seperti fisik Nabi Adam, 60 dhira'an, 60 hasta. Semuanya akan disamakan. Lalu apa artinya ini? Sebagian ulama mengatakan artinya adalah ketika wafatnya artinya Hasan dan Husain merupakan pimpinan dari orang-orang yang wafat ketika usianya masih muda. Itu ada tafsiran yang disebutkan oleh sebagian ulama. As-San'ani rahimahullah dan juga Al-Munawi rahimahullah menukil perkataan ini. Maksudnya adalah Hasan dan Husain akan menjadi pimpinan orang-orang yang wafatnya masih muda. Karena kalau dilihat dari sejarah, Al-Hasan dan Al-Husain wafatnya bukan masih muda. Sudah tua mereka, bahkan terbunuh. Dan sudah berumur. Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma, kedua-duanya sudah agak tua, baru wafat. Nah, sehingga yang dimaksudkan ini sebenarnya bukan pada penitik beratan umur, akan tetapi pada kepemimpinannya, pada keketuannya, tuannya, dikatakan as-su'dad atau kepemimpinannya. Dikatakan Sayyidah Syabab, pimpinan dari para penduduk surga, seperti itu. Baik. Kita kembali pada hadis yang ke-63 dan ini menunjukkan keistimewaan orang-orang yang disebutkan itu. Kemudian pindah ke hadis 64. Ya. Hadis ke-64 ini juga ada kaitannya dengan hadis yang satu langkah di bawahnya 66. Ya, artinya sama. Kalau kita lihat itu sudah ada dalam satu halaman, ya. Itu 64, di bawahnya 65, di bawahnya lagi ada 66. Nanti bisa kita baca bersama. Hadis yang ke-64 dalam riwayat Abu Dzar radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril." Jibril mendatangi aku, "Fabasyarani annahu man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Jibril mendatangiku, kemudian beliau memberi kabar gembira bahwa umatmu yang meninggal
dan tidak menyekutukan Allah sama sekali, dia akan masuk surga. Fakultu, maka aku bilang, kata Nabi SAW, wa in zana wa in saraq, meskipun orang tadi berzina dan mencuri, qala wa in zana wa in saraq, iya, meskipun orang tadi meninggal dalam keadaan pernah berzina dan mencuri, selama dia tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Baik. Hadis yang ke-66 sama redaksinya. Ya, disebutkan di bawahnya itu, atani Jibril, Jibril mendatangi aku, ini hadis yang ke-66 ya. Faqal, maka Jibril mengatakan, basyir ummatak, beri kabar gembira para sahabatmu dan umatmu semua. Kata As-San'ani rahimahullah, yang dimaksudkan umatmu adalah ummatul ijabah. Ummatul ijabah, karena umat ini akan dibagi dua, kata para ulama. Yang satu adalah ummatud da'wah, umat yang didakwahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Semua orang yang hidup setelah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka merupakan umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Nabi SAW mengatakan, bu'ithtu wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan. Dalam hadis Jabir dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, kalau seorang nabi diutus kepada kaum khususnya, tapi aku diutus untuk semua umat. Setiap orang yang diciptakan Allah setelah zaman Nabi SAW atau bersama zaman beliau, maka mereka adalah umat dakwahnya Nabi SAW. Ini umat pertama atau umat model pertama. Umat model kedua adalah ummatul ijabah, umat yang memenuhi panggilan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang mau diajak untuk berislam, bersunnah. Ummatul dakwah yang pertama umum, entah mereka yang tidak beriman atau beriman separuh-separuh, alias dia tidak mau mengambil semua ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mempertimbangkan, oh ini kayaknya nggak cocok sama anak, atau mungkin tidak cocok sama masyarakat anak, atau sebagian mereka menafsirkan sesuai dengan hawa nafsu dan seterusnya. Nah, ummatul ijabah adalah umat yang mau memenuhi panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis ini, basyir ummataka, beri kabar gembira umatmu. Maka kata As-San'ani rahimahullah, maksudnya adalah ummatul ijabah yang memenuhi perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Basyir ummataka annahu man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Umatmu yang meninggal tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Qultu ya Jibril, wa in saraqa wa in zana, aku bilang, ya Jibril, meskipun umatku yang mati tidak menyekutukan Allah itu pernah berzina dan minum khamar, mencuri, qala na'am. Qultu wa in saraqa wa in zana, qala na'am. Qultu wa in saraqa wa in zana, qala na'am. Wa in syaribal khamar. Dalam riwayat ini dikatakan Nabi SAW sampai mengulang 3 kali kepada Jibril. Jibril, beneran apa yang kamu sampaikan? Dan apakah benar umatku ini akan masuk surga ketika dia tidak menyekutukan Allah meskipun dia terjerumus ke dalam zina dan mencuri? 3 kali diulang. Dan semua itu Jibril mengatakan, iya, wa in zana wa in saraq, wa in zana wa in saraq, wa in zana wa in saraq, ay sayadkhuluha. Iya, meskipun umatmu pernah berzina dan mencuri, dia tetap akan masuk surga. Dia tetap akan masuk surga. Nah, kemudian di bagian akhir sampai Jibril mengatakan, wa in syaribal khamr, meskipun dia minum minuman keras. Nah, kata As-San'ani rahimahullah, berarti minum-minuman keras ini lebih kencang daripada berzina dan mencuri. Kenapa demikian? Karena minum khamr diberi julukan oleh para ulama ummul khaba'ith, induknya semua dosa. Orang tidak mau berzina, tidak mau mencuri, tapi setelah mabuk, mau dia. Bahkan membunuh pun dia akan lakukan. Karena dia sudah kehilangan akalnya ketika dia minum minuman keras. Maka para ulama mengatakan, tidak ada kebodohan yang lebih tinggi dari orang mabuk. Dia bayar, kemudian dia minum. Ini belum lagi kalau rasanya nggak enak sebenarnya. Lalu dia tahu bahwa konsekuensi dia minum dan dia bayar untuk minuman keras ini, otaknya akan hilang.
Dia melakukan tindakan yang akan menghilangkan otaknya. Jadi kayak orang gila dia. Penampilannya, tingkah lakunya, kemudian dia sendiri lakukan dengan sadar. Saya minum keras untuk menghilangkan akal saya. Ini namanya, kalau orang bilang ya, tolol. Atau mungkin dengan kata lain, dungu dan semacamnya. Ya bodoh sekali. Ya, menghilangkan akalnya, kalau dia beli dengan uangnya. Baik. Di dalam hadis ini As-San'ani rahimahullah mengatakan bahwa orang yang akan masuk surga, dia tidak hanya tidak menyekutukan Allah, akan tetapi dia juga harus percaya dengan semua syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang tidak menyekutukan Allah, iya, dia tidak menyekutukan Allah. Kalau berdoa kepada Allah. Kalau sholat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangnya, dia tidak percaya hadis. Berita tentang hari kiamat, dia tidak percaya. Azab kubur, dia nggak percaya. Kenapa? Hadisnya tidak banyak yang riwayatkan. Itu namanya hadis ahad. Saya tidak mau percaya dengan hadis ahad. Masalah azab kubur adalah masalah tauhid, masalah akidah, harus kuat hadisnya. Ana nggak mau terima. Nah, ini namanya mengingkari. Dan yang mengingkari azab kubur ini merupakan orang yang sesat. Meskipun hadis ini, misalkan ahad, para ulama ahlus sunnah mengatakan sebuah hadis kalau sudah jelas itu sahih, maka dia merupakan hujjah atau pedoman yang benar, meskipun jalur periwayatannya ahad. Ahad itu artinya tidak banyak yang kasih riwayat. Yang menyebutkan itu tidak banyak. Ala kulli hal, yang jelas, kata As-San'ani rahimahullah, orang yang mau masuk surga, dia adalah orang yang tidak menyekutukan Allah sekaligus tidak mengingkari dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semua syariatnya. Mungkin dia tidak melakukan karena malas. Akan tetapi kalau dia mengingkari terang-terangan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wah, dia bisa masuk neraka karena mengingkari sesuatu yang memang diperintahkan. Baik. Ini ikhwas sekalian, para pemirsa dan seluruh kaum muslimin, merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang punya tauhid, orang punya keimanan, orang yang memiliki la ilaha illallah dengan murni dalam hatinya, dia tidak akan dikekalkan di dalam neraka. Tapi apakah dia masuk neraka? Nah, ini disesuaikan dengan kehendak Allah. Kalau masuk surga, insya Allah orang yang bertauhid masuk surga. Dia tidak menyekutukan Allah. Dan sebelum mati dia tidak menyekutukan. Kalau dia pernah menyekutukan Allah, dia sempat bertobat sebelum mati. Hanya dia tidak melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan. Dia banyak melakukan dosa seperti berzina, kemudian minum khamar, kemudian dia berjudi, kemudian dia mencuri, menzalimi orang lain, dan seterusnya. Dia masih ada kesempatan untuk masuk surga. Kapan? Ini yang dibahas. Apakah orang yang melakukan dosa besar, banyak maksiatnya, bisa masuk surga? Jawabannya bisa, karena dia tidak akan dikekalkan di neraka selama bertauhid kepada Allah. Cuman, kapan? Bisa jadi, dia tidak segera masuk surga, tetapi mampir. Mampir ke dalam neraka. Kalau kita bahas semua dalil, hadis, terutama tentang jembatan. Pada hari kiamat, yudrabus siratu ala matni jahannam. Neraka jahannam ini bergolak-golak, di atasnya dipasang jembatan. Orang diperintah untuk melewati itu agar dia bisa masuk surga. Wa baina jambatayis sirati kalalib wa hasakah. Ternyata di kanan kiri, dari bawah, dilempari kail besi, menyala-nyala dan panas dari neraka, untuk nyambar orang yang lewat di atasnya. Padahal sirat itu sendiri merupakan sebuah tempat untuk dilewati yang mazallah, yang betul-betul gampang kepleset. Dalam hadis dikatakan ahaddu minas saif, lebih tajam dari pedang. Artinya sangat kecil sekali. Kemudian sifat dari sirat atau jembatan itu gelap. Orang yang melewati di situ disesuaikan dengan amalnya. Ada yang lewat seperti barok, seperti petir, cepat sekali. Ada yang lewat seperti angin. Ada yang lewat seperti ajawidil khail, orang naik kuda dan cepat.
Ada yang orang seperti berlari, ada yang berjalan, ada yang sampai merangkak, ada yang sampai jatuh. Fanajin makdush, ada orang yang selamat, tetapi setelah badannya tercabik-cabik dengan kail yang dilempar dari bawah itu, kena badannya, tapi dia masih selamat. Ada yang tidak, masuk ke dalam neraka. Nah, orang yang memiliki dosa banyak, orang yang memang maksiatnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Dibakar dia. Dibakar. Sampai dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika menjelaskan tentang hadis syafaat, maka Rasulullah SAW diperintahkan Allah, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithla habbatin min khardalin min iman. Keluarkan dari neraka dengan syafaat itu orang yang di dalam hatinya ada jumlah yang kecil sekali, dia memiliki keimanan. Keluarkan. Fayukhrajuna minha qad iswaddu. Maka mereka akan dikeluarkan dari api neraka, mereka sudah terbakar, sudah menghitam kayak kerak, kayak arang. Thumma yulqawna fi nahril hayah. Kemudian mereka dilemparkan ke sungai kehidupan. Ya, dalam Sahih Bukhari dikatakan demikian. Mereka dilemparkan ke sungai kehidupan. Fayambutuna kama tambutul hibbatu fi jambi as-sail atau fi janibis sail. Maka mereka akan tumbuh. Kayak gini seperti tanaman-tanaman yang ada di sekitar tanah yang dilewati air. Bekas air hujan atau karena ada air yang agak banyak, kemudian melewati beberapa tempat yang sempat tandus, kemudian ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang tadinya nggak ada. Tapi karena subur dilewatin air, akhirnya tumbuh kecil-kecil begitu. Nah, ini orang yang sudah di neraka, sudah terbakar seperti arang, dilemparkan ke sungai kehidupan tadi, maka mereka tumbuh ini badannya lagi. Ini orang yang sempat dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa besarnya. Tidak bertentangan kontradiksi dengan hadis yang kita bahas. Bahwa orang yang tidak menyekutukan Allah, mereka akan masuk surga. Masuk surga. Tetapi kapan masuk surganya? Yang jelas mereka tidak akan dikekalkan di dalam neraka. Mereka akan masuk surga. Meskipun sudah dibakar, dibersihkan dari dosa-dosanya. Tetapi Allah Azza wa Jalla Maha Pemurah, Maha Pengampun, dan Maha Berkehendak. Fa'alun lima yurid. Allah Maha Mampu dan Maha mau untuk mengerjakan yang Allah kehendaki. Dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, ada seorang mukmin yang akan Allah ampuni meskipun banyak dosanya. Ini yang dikenal dengan hadis bitaqah, hadis kartu. Nabi SAW menyatakan, Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan satu orang dari umatku pada hari kiamat di depan semua makhluk. Fayanshuruna lahu 99 sijillan, kullu sijillin maddal basar. Maka Allah akan tampakkan untuk orang ini, depan orang ini ada 99 catatan kartu. Catatan kejelekan amal dia. Masing-masing dari satu kartu itu, satu lipatan amal dan catatan semua kejelekan dia itu sejauh mata memandang. Maka orang tadi dipanggil. Kemudian dikatakan, Ata'rifu dzamba kadza? Kamu tahu enggak kamu pernah seperti ini? Qala na'am. Adzalamaka katabatil hafizun? Apakah semua malaikat yang mencatat kamu zalim kepada kamu karena mengada-ada tulisan kamu tidak kerjakan mereka tulis? Qala la, enggak. Fahal laka uzur? Apakah kamu punya uzur, punya alasan kenapa mengerjakan ini? Atau kamu masih punya kebaikan yang bisa kamu tangkal ini kejelekan-kejelekan dicatat malaikatku? Qala la. Kayaknya sudah enggak lagi, pasrah dia. Hambanya dipasrah. Dalam sebuah riwayat dikatakan hatta idza dhanna annahu qad halak, sampai ketika orang itu sudah nyangka, kayaknya sudah masuk neraka sudah ini. Maka Allah mengatakan, bala inna ladaika inna laka indana hasanah. Kamu masih punya satu kebaikan. Qala fa'ata bi bitaqatin fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata Allah mengatakan kepada orang ini, enggak, kamu punya satu kebaikan. Nih, ada satu kartu nih.
kartu ini tulisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dikatakan uhdur waznaka. Ayo kamu hadiri, kamu lihat itu bagaimana penimbangan amal. Fala zulma 'alaika al-yaum. Kamu tidak akan dizalimi hari ini. Qala ya Rabb, madza hadhihi as-sijillat aw ma hadhihi al-bitaqah ma hadhihi as-sijillat? Ya Rabb, apa yang bisa aku andalkan dari satu kartu ini setelah aku melihat banyak catatan-catatan kejelekan. 99 catatan, masing-masing dari satu catatan, sejauh mata memandang. Mau dibandingkan dengan satu kartu ini. Maka Allah mengatakan, innaka la tudlam. Kamu tidak akan dizalimi. Pokoknya kamu hadir, kamu lihat di sana. Fatudha'ul bitaqatu fi kiffatin was-sijillatu fi kiffatin. Maka semua catatan kejelekan ditaruh di satu sisi dari timbangan, kemudian bitaqah atau kartu la ilaha illallah itu tadi di satu timbangan. Fatashatis sijillat famalat bihinnal bitaqah. Ternyata yang berat au fathaqulat alaihinnal bitaqah, yang berat adalah kartu itu, kemudian catatan kejelekan itu sampai terlempar. Dan ini yang dikenal oleh para ulama dengan haditsul bitaqah, hadis tentang kartu. Ketika Allah Azza wa Jalla dengan kehendaknya, dengan kekayaan dan kebijaksanaannya, kemudian dengan segala rahmatnya untuk umat ini, Allah Azza wa Jalla bisa mengampuni orang yang sudah tidak memiliki kebaikan sama sekali, hanya memiliki tauhid. Allah ternyata menyelamatkan, dan orang ini tidak dihukum sama sekali. Maka ahlu sunnah mengatakan bahwa orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan, mati dalam keadaan tauhid, maka dia akan tahtal masyiah pada hari kiamat. Dia berada pada kehendak Allah. In syaa azabah wa in syaa afa anhu. Kalau Allah menghendaki, dia akan diampuni semuanya meskipun dosanya banyak. Dan kalau Allah Azza wa Jalla mau, maka Allah akan menghukum dia sesuai dengan dosa-dosa besar yang dia lakukan. Baik. Dikasih contoh dalam hadis itu, wa in zana wa in saraq. Berzina dan mencuri. As-San'ani rahimahullah menukil perkataan As-Subki rahimahumullahu jami'an. Aku perhatikan hadis ini, kenapa yang dikasih contoh adalah mencuri dan berzina. Ternyata aku pelajari dan aku tahu bahwa kezaliman itu ada dua. Ada zalim kepada orang lain dan ada zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan maksudnya. Orang ketika melakukan kesalahan itu diperbuat di depan Allah. Dilakukan karena melanggar hak Allah, yaitu berzina. Ketika Allah Azza wa Jal dalam hadis disebutkan, la ahad aghyaru minallah. Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ajli dzalika harrama al-fawahish. Karena Allah paling pencemburu, maka Allah Azza wa Jalla haramkan semua tindak kekejian yang nista, kotor. Maka zina merupakan pelanggaran hak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mencuri bukan hanya hak Allah karena Allah haramkan mencuri, tetapi hak manusia juga. Maka para ulama mengatakan, orang yang akan bertaubat, maka dia harus tinggalkan maksiat itu. Dia harus menyesali dan dia bertekad untuk tidak mengembalikan. Kalau tidak mengulangi lagi. Kalau seandainya dosa itu berkaitan dengan hak-hak saudaranya dari kalangan makhluk, maka dia perlu mengembalikan kesalahan yang pernah dia ambil. Itu taubat. Demikian pula dalam hadis ini disebutkan pencurian, perzinaan. Ketika seorang melakukan perzinaan, maka dia melanggar hak Allah, dan ketika dia melakukan pencurian, dia telah melakukan penerjangan dari hak sesama manusia. Baik, kita tutup dengan hadis yang nomor 65, agar pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita memulai dengan hadis yang ke-67, karena 66 sudah kita bahas sekarang. Hadis yang ke-65 dalam riwayat Afwan yang 64 tadi, hadisnya dikasih simbol qaf, itu artinya adalah sahih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Ya. Sedangkan hadis yang ke-66 tadi riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Hibban. Baik. Hadis yang ke-65 dalam riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i. Itu mim, itu Imam Muslim, dal Abu Dawud, kemudian nun An-Nasa'i. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril, Jibril mendatangi aku." Faqal, beliau mengatakan, Jibril ini, "Innallaha ya'muruka an tuqri'a ummataka al-Qur'ana ala harf." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu wahai Muhammad untuk mengajari umatmu membaca Al-Qur'an dengan satu huruf. Satu huruf itu maksudnya yang ditafsirkan oleh para ulama seperti Imam Nawawi, As-San'ani dan lain-lainnya, artinya satu bahasa. Satu bahasa, ya, bahasa Arab tentunya. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Maka yang dikatakan satu huruf itu maksudnya adalah satu bahasa Arab. Faqultu as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratah. Maka aku mengatakan, aku minta kepada Allah keselamatan dan ampunan. Fa inna ummati la tutiqu dzalik. Tapi umatku enggak bisa kalau hanya membaca Al-Qur'an dengan satu bahasa. Maksudnya sama-sama bahasa Arab, akan tetapi bahasa kabilah, bahasa tempat, bahasa yang lain itu beda-beda. Kalau seandainya mereka dikungkung atau dipaksa untuk menggunakan satu bahasa, kesulitan mereka. Thumma atani tsaniyah, Jibril datang kepadaku kedua kalinya. Faqala innallaha ya'muruka an tuqri'a ummataka al-Qur'ana ala harfain. Allah memerintahkan kamu untuk mengajari bacaan Al-Qur'an umatmu dalam dua bahasa sudah. Faqultu, aku kembali mengatakan, as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratah, inna ummati la tutiqu dzalik. Aku minta kepada Allah keselamatan dan keampunannya. Umatku enggak mampu. Kalau cuma dua bahasa, Al-Qur'an dibaca dengan dua bahasa, salah satu pilihan bahasa Arab, dua gitu. Mereka akan kesulitan. Qal thumma ja'ani tsalitsah faqala innallaha ya'muruka an tuqri'a ummataka al-Qur'ana ala thalathati ahruf. Faqultu as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratahu wa inna ummati la tutiqu dzalik. Ketiga kali datang Jibril kemudian mengatakan, Allah Azza wa Jalla merintahkan kamu untuk mengajari mereka baca Al-Qur'an dengan 3 huruf, 3 bahasa. Aku kembali mengatakan, aku minta ampun kepada Allah dan aku minta agar diberi keselamatan terus. Umatku enggak mampu kalau cuma 3 bahasa. Sampai yang keempat datang lagi Jibril, faqala innallaha azza wa jalla ya'muruka an tuqri'a ummataka al-Qur'ana ala 7 ahruf. Allah sekarang memerintahkan kamu untuk ngajari mereka membaca Al-Qur'an 7 bahasa. 7 bahasa tapi dalam bahasa Arab semuanya. Fa ayyuma harfin qara'u 'alaihim faqad asabu. Maka di antara 7 bacaan dan 7 bahasa itu, kalau semuanya bahasa Arab, mereka baca dengan salah satu dari 7 itu, semuanya benar. Mau baca yang mana, mereka benar. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW menyatakan, falam azal astaziduhu fazadani hatta intaha ila 7 ahruf. Aku masih terus minta ke Jibril, ayo Jibril, jangan cuma segitu, jangan cuma segitu. Sampai akhirnya Jibril nambah, sampai semuanya 7 huruf atau 7 bahasa. Dalam riwayat Muslim juga disebutkan bahwa Ibnu Syihab, Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, balaghani anna tilka 7 al-ahruf innama hiya fil amri alladhi yakunu wahida. Yang dimaksudkan 7 huruf itu adalah satu pembahasan yang artinya tetap satu. Ya, tidak kemudian, 7 bahasa akhirnya muatannya beda. Enggak. Tetap muatannya sama semuanya. La yakhtalifu fi halalin wala haram. Tidak akan berbeda itu. Kalau yang halal dan haram dengan bahasa berbeda, akhirnya kalau yang di bahasa ini halal, bahasa lain haram. Enggak. Jadi 7 ahruf atau 7 huruf, 7 bahasa itu, nanti semua akhir-akhirnya ujungnya pembahasannya akan sama. Begitu. Cuman perbedaan dalam gaya pembacaan dan bagaimana seorang menentukan qiraahnya. Nah, ini memang ada khilafnya banyak ya. Unzilal Qur'ana ala 7 ahruf. Al-Qur'an diturunkan dengan 7 bahasa. Nah, apa maksudnya bahasa? Ada sebagian ulama, ini dikira oleh Imam Nawawi rahimahullah, maksudnya adalah 7 pembahasan. Ya, ada yang halal dan haram. Kemudian
ada yang berkaitan dengan ini dan itu, seperti itu. Cuman wallahu alam, yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, maksudnya dari 7 ini semuanya bahasa Arab dan diberikan keleluasaan, kebebasan selama masih menggunakan bahasa-bahasa ini yang berbeda dalam imalah. Imalah itu seperti majreha begitu. Kemudian wadduhe. Nah, yang beda-beda seperti itu namanya imalah, tidak seperti wadduha, majroha, itu ya seperti biasa dibaca normal. Kemudian perbedaan dalam tafkhim dan tarqiq, ya, tipis, ada yang tebal dan seterusnya. Nah, ini semua berbedaan tapi semua masih dalam makna yang sama. Ba'isin, bai'asin. Nah, ini masih ada makna yang sama. Intinya Al-Quran diturunkan dengan keleluasaan karena ada 7 bahasa, cara membaca dan cara menunaikannya ini semuanya masih benar dan tidak salah karena tidak merubah makna. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat namanya Hisham ibnu Hakim. Beliau ini menjadi imam, membaca surat Al-Furqan ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab jadi makmum. Ketika Hisham ibn Hakim ini membaca surat Al-Furqan, qara'a bi qira'atin lam yuqri'niha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ternyata Hisham ini membaca bacaan yang tidak pernah diajarkan kepadaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakittu an a'jila alaihi. Hampir tak sikat cepat-cepat ini salat ini. Ya, di salat ini dalam riwayat dikatakan fakittu an usawirahu, aku hampir lompat langsung tak terkam itu. Kok bisa-bisanya baca Al-Quran semaunya sendiri dengan beberapa huruf yang tidak aku kenal. Nah, tapi beliau mengatakan aku berusaha untuk nahan sampai salatnya selesai. Thumma labbabtuhu biridai. Dalam riwayat dikatakan biridaihi. Langsung aku ambil itu baju selendangnya, tak keret begini di lehernya. Tak keraskan begini. Lalu dikatakan, kamu ini baca apa? Kamu ini baca apa? Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, faqudtu au faji'tu aquduhu ila Rasulillah SAW. Tak cencang begini, aku bawa seperti aku membawa tawanan perang atau bawa seperti bawa hewan gini. Aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau melihat aku membawa seperti itu, beliau heran, ini ada apa? Maka aku mengatakan, kata Umar bin Khattab, sami'tu hadza yaqra'u surat Al-Furqan ala ghairi ma aqra'taniha. Aku dengar ini membaca Al-Furqan dengan cara yang tidak pernah aku ajarkan kepada aku. Maka kata Nabi SAW pertama apa? Arsilhu ya Umar. Ya lepasin dulu itu dia. Lepasin dulu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Iqra' ya Hisham. Maka Hisham disuruh untuk baca. Setelah membaca, Nabi SAW mengatakan, hakadha unzilat. Kayak gini nih dulu Al-Quran diturunkan. Kemudian Iqra' ya Umar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diperintahkan untuk membaca juga. Dan Umar membaca dengan yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW komentar lagi, hakadha unzilat. Ini juga diturunkan seperti ini. Fa innama unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Al-Quran ini diturunkan dengan 7 bahasa, seperti itu. Nabi SAW mengatakan, faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah yang bisa kalian baca dengan mudah. Artinya ini merupakan keleluasaan di dalam syariat ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran dengan 7 bahasa seperti itu. Tetapi para ulama mengatakan seperti yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, artinya berarti kita diminta untuk mengajarkan Al-Quran dengan huruf yang memang sudah Allah beri kebebasan ini, tapi tidak boleh lebih dari itu. Dan para ulama mengatakan 7 bacaan, 7 qiraat ini mutawatir. Semua pernah dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada orang membaca dengan bacaan-bacaan yang syadzah, ya tidak pernah ada, bahkan menyelisihi semua riwayat yang diajarkan oleh para ahli qiraat, nah ini yang bahaya dan ini tidak dibenarkan. Ini yang dapat kita pelajari, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah Antum sampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, kita akan buka sesi antara soal jawab. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat kirim tanya melalui chat WA di 0218236543. Kita angkat yang pertama, telepon terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Rudi di Tangerang. Pak Rudi di Tangerang. Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya tanyakan tentang ini Pak Ustadz, hukum menikahi wanita yang sedang hamil Pak Ustadz. Ini ada beberapa Ustadz yang mengatakan bahwa boleh menikahi wanita yang sedang hamil, tapi ada juga yang mengatakan itu nikahnya nggak sah Pak Ustadz. Mohon ini Mas, ada jawabannya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, para ulama mengatakan bahwa ketika seorang wanita akan menikah, maka dia harus memastikan rahimnya kosong. Ya, rahimnya kosong, tidak ada isi dari benih orang lain. Sehingga ketika ada orang akan melangsungkan pernikahan, kok ternyata ada isinya, maka tidak boleh. Ini merupakan pendapat yang ditegaskan oleh banyak ulama. Ya, tidak boleh seperti itu. Ini secara hukum. Jadi jawabannya sudah itu. Ya. Wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi para wanita yang mereka pernah dicerai atau ditinggal mati, mereka menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya ketika Allah menciptakan sesuatu di dalamnya. Hamil meskipun belum jadi, tapi sudah pernah ada benih di dalamnya. Nggak boleh. Ya, dia betul-betul harus pastikan bahwa rahim ini kosong. Oleh karenanya orang yang dicerai, wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya, dia harus mengalami masa iddah, melewati masa iddah. Orang yang dicerai dia melewati masa iddah sampai 3 quru, 3 kali haid atau 3 kali suci dari haid. Sementara orang yang ditinggal wafat oleh suaminya, dia menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ya, ini dalam rangka menghormati suami. Untuk orang yang sudah meninggal, ini suaminya, kemudian dia juga untuk mengosongkan rahimnya. Kalau dinikahi dalam keadaan hamil tidak boleh. Wallahu alam seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya, antum datang kepada lembaga yang berwenang di dalam urusan seperti ini. Barakallahu fikum. Nah Ustaz, Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Hamba Allah Yunaldi di Gugasung Kota Nagam, Sumatera Barat. Baik Pak Yunaldi, silakan Pak. Yang ingin ditanyakan pertama Pak Ustadz, yaitu bahwa saya mendengar dari Ustadz bahwa kita percaya kepada takdir dan umur kita sudah ditetapkan di waktu roh ditiupkan di rahim ibu kita berumur 4 bulan atau 120 hari. Kemudian sedangkan ada pula ulama mengatakan bahwa takdir itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bagaimana yang benarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Yunaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami silakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik. Para ulama mengatakan ada takdir yang Allah selesaikan secara lengkap di Lauhul Mahfuz. Semua yang Allah ciptakan, semua yang akan terjadi dan yang tidak terjadi dan seandainya akan terjadi tapi nggak jadi, semua itu sudah Allah tuliskan di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ini selesai semuanya.
Lalu ada takdir sanawi. Ya, takdir yang diturunkan, diberikan per tahun. Ada takdir yang diturunkan lebih detail. Ya, artinya bukan lebih detail, akan tetapi yang diberikan, dilewatkan para malaikat melalui catatan sesuai dengan umur masing-masing. Tetapi tidak semua secara keseluruhan, tapi lebih detail dan lebih khusus. Nah, ini yang diturunkan dengan fase dan menyesuaikan beberapa kejadian. Nah, ini seperti tadi yang disebutkan, thumma yunfakhu fihi ruh fayu'maru bi arba'i kalimat. Maka ketika janin sudah melalui 40 hari yang ketiga, maka Allah akan tiupkan ruh, kemudian dituliskan catatan amalnya, catatan takdirnya. Tetapi penulisan catatan ini juga sudah masuk dalam catatan secara umum yang tadi Allah sebutkan di dalam Lauh Mahfuz. Termasuk ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yaruddul qadra illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir atau merubah takdir kecuali doa. Nah, ketika orang misalkan tadinya miskin, lalu dia bekerja dan dia selalu berdoa, ya Allah, berilah aku rizki dan aku menjadi orang yang cukup agar aku bisa selalu beribadah kepadamu, bisa hadir pengajian dan aku bisa melaksanakan ibadah umrah dan terusnya. Dia kerja dan dia berdoa, kerja berdoa, dan Allah Azza wa Jalla tentukan sukses dia dalam bekerja sehingga yang tadi miskin menjadi kaya. Nah, dia ketika berdoa seolah takdirnya berubah. Takdir menjadi orang miskin dia sabar, tahu-tahu sekarang dia berubah menjadi orang kaya tapi dia bersyukur. Berarti seolah dia berganti takdirnya. Siapa yang tahu ini? Ketika orang itu sendiri tahu akhirnya, oh ternyata takdirku sudah berubah. Nah, ini yang tahu hanya orang ini saja. Tetapi sebenarnya Allah sudah tuliskan di Lauh Mahfuz, termasuk doa-doa dia, ya Allah berikan aku rizki, itu juga sudah masuk ke dalam catatan Allah Subhanahu wa taala yang lengkap. Sehingga intinya para ulama mengatakan bahwa takdir ini ada takdir yang lengkap, ada takdir yang memang Allah Subhanahu wa taala tentukan dengan rinci, dan itu dilakukan ada yang per tahun, kemudian ada yang disesuaikan dengan umur manusia dan seterusnya. Wallahu alam bissawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana memiliki seorang teman yang beragama Katolik yang setiap hari dia bertanya tentang agama Islam. Dia khawatir durhaka terhadap orang tuanya jika pindah ke dalam agama Islam. Bagaimanakah nasihat yang bisa saya berikan untuknya Ustaz? Dan bagaimanakah keadaan kedua orang tuanya yang meninggal dalam keadaan kafir, sedangkan jika teman Anda masuk Islam, apakah di akhirat kelak mereka yang berbeda agama dapat bertemu kembali Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Silakan Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, ini kita harapkan mudah-mudahan menjadi sebuah benih-benih hidayah. Sebagaimana dulu Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah berikan kemuliaan Islam dengan salah satu dari dua Umar. Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW pernah melihat Abu Talhah datang. Dan memang Abu Talhah ini tertarik kepada Islam. Maka Nabi SAW dalam majlis para sahabat mengatakan, hadza Abu Talhah wa ghurratul islami baina ainaih. Ini Abu Talhah datang dan cahaya Islam terlihat ke wajahnya. Akhirnya masuk Islam betul. Artinya mudah-mudahan ini merupakan salah satu tanda Allah Azza wa Jalla akan beri beliau hidayah. Maka nasihat ana diberikan jawaban yang bisa membuat orang itu mendapatkan jawaban dari kebingungannya. Bacakan Al-Quran. Kemudian doakan agar orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk
kegalauan ketika seseorang dianggap durhaka kepada orang tua pada saat dia menjalankan perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Di dalam Islam dijelaskan dengan seadil dan selengkap-lengkapnya syariat. Kalau dua orang tuamu memerintahkan kamu untuk menyekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah, jangan ditaati, jangan dituruti. Tetapi sekalipun engkau tidak turut kepada perintah syirik atau tidak beriman ini, kamu tetap pergauli mereka dengan pergaulan yang baik. Hak sebagai orang tua yang harus tunaikan seorang anak adalah kita berhubungan dengan mereka melalui pergaulan yang baik. Akan tetapi dalam urusan syariat, maka Allah harus ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Maka ketika seorang masuk Islam atau seorang mengenal ajaran Islam, sudah Islam tapi ingin menerapkan Islam. Orang tuaku nggak boleh aku pakai jilbab. Aku tidak boleh berteman dengan orang-orang yang suka ngaji. Bahkan pasanganku, orang tuaku tidak boleh aku pakai pakai jenggot dan semacamnya. Katanya tidak bagus, tidak sopan, tidak indah dan seterusnya. Maka perintah syariat perlu lebih diprioritaskan sambil memberikan penjelasan yang bijak, santun dan sopan kepada orang tua. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan antum ke dalam surga dan orang yang masuk Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kemudian bisa masuk surga bersama seluruh kaum muslimin dan Allah tentukan yang terbaik untuk dia. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah Antum sampaikan, Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan telepon di 0218236543. Nah, silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya Azmi dari Pondok Gede. Pak Ajmi di Pondok Gede. Silakan Pak Ajmi pertanyaannya. Anda mau tanya untuk apa? Ya, silakan, Mbak. Misalkan orang tua kita meninggal, dia untuk bisa melihat roh dulu saat sakaratul maut atau Mohon maaf Bapak terputus-putus suaranya, tidak dapat kami simak dengan baik pertanyaannya. Mungkin nanti bisa ngobrol kembali di 0218236543. Nah, kami berikan kesempatan kepada Anda kembali di malam hari ini untuk bertanya. Kami persilakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Dengan Pak Ali di Pasar Minggu. Pak Ali di Pasar Minggu. Silakan Pak Ali, pertanyaannya gimana, Pak? Ya. Ya, silakan Pak. Salah satu amal jariah itu kan kita peroleh dari waladun solihun. Masalahnya bapaknya itu dia laisa muslim. Sebut aja contoh karena ini sudah terpublikasi ya. Nio Cuancung atau kita kenal dengan Ustaz Antonio Syafi'i, itu ayahnya itu seorang haksu atau pendeta Buddha. Nah, lalu pertanyaannya Pak? Atau dengan Angelina Sondah yang belakangan setelah mu'alaf itu menjadi pendakwah. Itu kakeknya ya, Marco Sondah itu adalah Baik, mungkin pertanyaannya bisa ditangkap Bapak ya. Apakah amalan anak soleh bisa memberikan pengaruh kepada orang tua yang dia tidak beragama Islam? Silakan Ustaz. Baik. Yang pertama, di dalam syariat Islam disebutkan bahwa syafaat
akan diberikan oleh banyak kalangan. Oleh Nabi, dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, wa syafa'an nabiyyuna wal malaikatu was salihun. Syafaat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi, para malaikat dan orang-orang yang saleh. Kemudian para syuhada juga sama, mereka memberikan syafaat. Tetapi Allah Azza wa Jalla akan menentukan siapa yang akan menerima syafaat tersebut. Dan syarat untuk menerima syafaat adalah orang-orang yang beriman. Di dalam Islam, yang akan masuk surganya orang Islam adalah orang yang beragama Islam. Orang yang akan menerima syafaat juga orang yang pernah beragama Islam. Orang yang menganut dan mengikuti ajaran Islam. Demikian di dalam tuntunan syariat. Kemudian yang berikutnya, kita tidak perlu memikirkan urusan orang lain. Akan tetapi kita mengurus yang bisa kita ambil manfaatnya. Diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Adapun urusan orang lain, maka bisa jadi kesibukan kita dalam mengurus mereka akan menyibukkan dari hal yang lebih bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di malam hari ini. Untuk Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita akan angkat satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz yang sudah masuk dari penanya kita Ummu Ilham. Ustaz, mohon izin bertanya di luar tema. Jika ada seorang ayah yang tidak menafkahi anaknya dari kecil sampai dewasa, apakah anaknya tetap wajib menyambung silaturahim dengannya? Dan hingga saat ini sang ayah pun belum bertaubat dari perbuatannya Ustaz. Mohon saya berikan nasihat dan penjelasannya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Wajazakumullah khairan baraka fikum. Iya, ini merupakan fenomena. Orang bilang fenomena itu kejadian yang banyak terjadi, dan ini memprihatinkan. Ketika di tengah masyarakat terkadang ada seorang anak mengeluhkan orang tuanya. Sebagaimana juga sebaliknya, orang tua mengeluhkan anaknya, tidak nurut, menjadi berandal, bahkan mengecewakan. Tetapi ada orang tua yang mengecewakan. Ketika anak sudah sukses saja, tahu-tahu datang ini muncul, saya dulu bapakmu, saya dulu ibumu, dan seterusnya. Padahal dari kecil bahkan ditinggalkan, atau mungkin untuk keluarga yang Allah uji, pecah, karam. Bahkan bahtera rumah tangganya tidak diketahui bagaimana asal-usul dan juntrungnya orang bilang. Sehingga seorang anak mengatakan, saya tidak kenal bapakku, aku tidak kenal juga ibuku. Lalu bagaimana saya dituntut untuk berbakti kepada orang tua? Aku hidup sebatang kara, masih alhamdulillah hidup bersama nenek, tapi setelah itu meninggal. Akhirnya aku tinggal dengan panti asuhan atau sebisanya saja. Nah, sekarang aku sudah berusaha untuk bangkit. Aku menyusun langkah demi langkah kehidupanku. Nah, sekarang aku diberitahu, bapakmu itu sebenarnya ada di sana dan memang bisa dicari. Akankah saya masih punya kewajiban untuk berhormat dan berbakti kepada orang tua? Ya, para ulama juga ditanya yang seperti itu. Dan masing-masing akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang anak kepada orang tua, kita bedakan antara perasaan dengan syariat. Kalau kita tinjau dari sisi perasaan, ya itulah yang terjadi. Tetapi kalau kita tinjau dari sisi syariat, maka orang tua memiliki sebuah jasa yang tidak bisa dihitung. Di antaranya, mereka merupakan sebab kita dilahirkan. Kalau bukan karena Allah dengan perantaraan mereka, kita tidak akan ada di dunia ini. Ada orang mengatakan, loh, mending saya tidak ada. Kita nggak ngerti. Kalau seandainya kita tidak ada atau kita ada. Sekarang yang ada di tengah kita ini, kita ada sekarang. Dan kita ada, dan kita apalagi bisa seperti ini, juga karena orang tua.
maka bagaimanapun juga seseorang dituntut untuk tetap berbuat baik kepada orang tua, baik ayah maupun ibu. Tentu itu sesuai dengan kemampuan. Biarpun ada orang yang pernah diayomi, dinafkahi oleh orang tuanya, lalu sekarang dia ingin berbakti tapi tidak mampu finansialnya, maka la yukallifullahu nafsan illa usaha. Seseorang tidak diberi tugas yang dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Apalagi orang yang memang dia tidak pernah diayomi oleh orang tuanya, maka dia tetap memiliki tanggung jawab untuk berbakti, akan tapi semampunya, ya, semampunya, dan mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai amal soleh dia, kesabarannya, dan tetap berbuat baik dikala dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Barakallahu fiik. Nah Ustadz Wafiq Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustadz, dan pertanyaan dari pesan singkat yang telah kami sampaikan adalah pertanyaan terakhir di malam hari ini Ustadz. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustadz. Baik, tadi di awal pertemuan kita katakan menghidupkan sebuah sunnah merupakan sebuah keistimewaan untuk salah satu individu kaum muslimin. Ada sebuah sunnah yang kalau seandainya kita lakukan, maka ini merupakan sebuah keistimewaan barangkali kita sering lupakan. Di antaranya adalah kebiasaan tidur dalam keadaan berwudu. Nabi SAW pernah menyatakan dalam riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang jayyid atau hasan. Nabi SAW menyatakan, man bata tahiran bata fi syi'arihi malak. Orang yang tidur malam hari dalam keadaan sudah berwudu, bersuci, maka malaikat akan menemani dia di dalam selimutnya. Falam yastayqidh hatta qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira. Ketika dia belum bangun, malaikat sudah duluan mendoakan dia. Ya Allah, ampuni dosa hambamu fulan ini, karena dia sudah tidur dalam keadaan berwudu. Ini dalam riwayat Ibnu Hibban. Dalam riwayat Bukhari, salah seorang sahabat yang bernama Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma dipesenin oleh Nabi SAW, idza akhadta madja'aka, kalau kamu akan siap-siap tidur di kasurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, wudu dulu seperti kamu mau salat. Thumma taji' ala shiqqikal ayman, usahakan kamu tidur dengan miring ke kanan seperti ini. Ya. Thumma qul, kemudian kamu baca, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku hadapkan mukaku kepadamu dan aku serahkan semua urusanku kepadamu. Nanti kalau dia mati dalam keadaan sudah berserah diri kepada Allah, dalam kondisi sudah bersuci. Maka dalam riwayat Abdul Razzaq, dalam Al-Musannaf, sanadnya sahih, sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la tabitanna illa ala taharah fa innal arwaha tub'atsu ala ma qubidat alaih. Usahakan kamu jangan tidur sebelum kamu berwudu, karena arwah ini akan Allah bangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan kondisi terakhir dia dicabut. Kalau seorang bersuci, maka diharapkan ketika Allah akan cabut arwahnya atau ruhnya, dia dibangkitkan dalam keadaan sudah wudu. Seperti orang yang ihram. Nabi SAW mengatakan, la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sahu wa la wajhahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Jangan kalian kasih minyak wangi, jangan kalian tutupi muka dan kepalanya, karena nanti orang yang ihram ini kemudian mati, dia akan dibangkitkan Allah dalam keadaan bertalbiyah. Semoga Allah menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah, dan selama kita hidup kita diberikan keistiqomahan, dan semoga Allah ridha kepada kita dan kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Ini yang dapat kita pelajari, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz,
Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan malam hari ini, serta juga jawaban-jawaban yang telah antum berikan dari setiap pertanyaan yang diajukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum di sana, dan juga semoga Allah terus meluaskan keilmuan antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama antum insyaallah. Allahumma amin. Kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan untuk juga rekan-rekan kami kru Roja Cilengsi dan rekan-rekan kami yang berada di Jember atas kerjasamanya menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin, kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan untuk anda semuanya ikhwatal Islam yang telah mengikuti kajian dari awal hingga akhir bersama kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Sahih Al-Jami' Shaghir yang insyaallah akan kita simak kembali. Akhir kalam, kami mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan yang kami hadirkan. Semoga malam hari ini Allah memberikan kepada kita keberkahan dan karunia hingga menjelang pagi nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.